Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Salam kasih saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang apakah ada peluang untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengerjaan jalan Burayan Erbaun yang dilaksanakan tahun 2023 yang menelan anggaran 8 miliar lebih. Namun sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa diskusi ini hanyalah merupakan public opinion tanpa bermaksud ikut campur dalam proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Olamasi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini hanyalah public opinion. Nah, saudara-saudaraku, tentunya kita harus mengkaji hal-hal penting yang berkaitan dengan kasus ini. Antara lain, yang pertama, kapankah proyek tersebut dilaksanakan? Kemudian yang kedua, kapankah Saudara Teldi Sanam dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang? Kemudian yang ketiga, apa tugas seorang Kadis PUPR Kabupaten Kupang? Nah, saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proyek jalan tersebut dilaksanakan pada tahun 2023 yang lalu, dan Saudara Teldi Sanam dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang pada bulan Januari tahun 2023. Yang artinya pada saat proyek tersebut dilaksanakan, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang adalah Saudara Teldi Sanam. Nah, kita lanjut kepada yang berikut. Apa tugas seorang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang? Merujuk kepada Peraturan Bupati Kupang nomor 27 tahun 2022, ada beberapa tugas dari seorang Kadis PUPR Kabupaten Kupang. Namun saat ini kita hanya mengutip beberapa tugas penting yang berkaitan erat dengan kasus ini. Yaitu yang pertama, tugas Kadis PUPR adalah menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang PU dan penataan ruang sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Tentunya tugas ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas nantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang berikut, Kadis PUPR bertugas mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan dinas. Nah, tugas ini yang sangat penting karena di pundak Kepala Dinas lah kendali program dan kegiatan terletak. Saya seringkali mengibaratkan bahwa jikalau ibarat sebuah mobil, maka di pundak Kepala Dinas lah ia memegang kendali atau ia memegang setirnya. Sehingga apabila mobil itu belok kiri dan masuk jurang, maka tentunya yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas PUPR, karena dia yang bertugas untuk
mengendalikan. Kemudian yang berikut, melaksanakan pengawasan terhadap implementasi SOP yang telah ditetapkan. Jadi seluruh kegiatan program dalam ruang lingkup PUPR Kabupaten Kupang harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan di tangan atau di pundak Kadis lah pengawasan itu terletak. Nah, saudara-saudaraku, terhadap 3 tugas yang kita uraikan tadi, muncul pertanyaan, berpeluangkah saudara Tildi Sanam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Menurut kajian kami, sangat berpeluang. Oleh karena saudara Tildi Sanam sebagai kepala dinas pada saat pelaksanaan proyek tersebut di tahun 2023. Namun, kembali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa ini hanyalah public opinion dan tentunya kewenangan untuk meningkatkan status ini dari penyelidikan ke penyidikan tentunya adalah kewenangan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Olamasi. Dan tentunya kita mendukung sepenuhnya, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengungkap kasus ini terang benderang, dan semua pihak yang bertanggung jawab wajib dimintai pertanggungjawaban hukum. Demikian saudara-saudaraku perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan jikalau ada saudara-saudaraku yang ingin berdiskusi lanjut menyangkut persoalan ini, silahkan dituliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha sedapat mungkin untuk kita mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian dan sampai kita bertemu pada video-video selanjutnya.